dari Allah Azza wa Jalla. Agama tidaklah diserahkan, agama tidak diberikan menurut pendapat manusia. Wa ilmuhu 'indallahi wa 'inda rasulih. Agama itu adalah dari sisi Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala tattabi' syai'an bihawaka. Jangan engkau beragama menurut hawa nafsumu. Fatamruqu minad din. Nanti engkau akan tersesat dan keluar dari agama Islam. Karena sesungguhnya tidak ada alasan bagimu di dalam kesesatanmu dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya agama ini, dan juga telah dijelaskan oleh para sahabatnya, dan para sahabat mereka itu adalah al-jamaah, mereka adalah as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam ditafsirkan oleh al-Imam Al-Barbahari, al-haqqu wa ahluh, kebenaran dan juga ahlinya. Faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in. Siapa yang menyelisihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Dan juga kita sudah menjelaskan di pekan yang lalu makna perkataan Al-Imam Al-Barbahari tentang bahwasanya agama ini tidak diberikan kepada akal manusia. Jadi akal manusia tidak bisa menentukan mana halal, mana haram, mana yang dicintai, mana yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, mana pahala dan juga dosa. Dan kita sudah menyebutkan kedudukan akal di dalam syariat Islam. Bagaimana akal, bagaimana Islam menjaga akal, dan bagaimana akal difungsikan di dalam syariat al-Islam. Ada beberapa poin yang sudah kita sampaikan sekilas tentang bagaimana sikap kita atau bagaimana kedudukan akal di dalam syariat Islam. Yang kesimpulannya adalah akal tidak dijadikan sebagai asas di dalam beragama. Akal digunakan untuk membantu wahyu, yakni memahaminya, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bukanlah akal itu digunakan untuk menghukumi wahyu. Apalagi dikatakan bahwasanya akal lebih utama atau yang diutamakan dibandingkan dengan wahyu. Ini sudah kita sebutkan di pekan yang lalu. Kemudian di pekan yang lalu juga kita sudah menyebutkan atau membacakan keterangan dari Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah berkenaan dengan perkataan Al-Imam Al-Barbahari, yang mungkin perkataan Al-Imam Al-Barbahari ini bisa disalahfahami, bahwasanya beliau mengkafirkan orang yang menyelisihi para sahabat. Karena Al-Imam Al-Barbahari beliau mengatakan, siapa yang menyelisihi para sahabat di dalam beragama, sungguh dia telah kafir. Adapun makna kafir di sini disebutkan oleh beliau menjadi 3 makna. Kita membawa perkataan Al-Imam Al-Barbahari yang menyelisihi para sahabat bisa jadi kafir kepada 3 makna. Makna yang pertama, orang bisa kafir apabila dia menyelisihi atau mengingkari. Dia mengingkari di dalam perkara agama ini yang sudah jelas nyata, atau yang dikatakan sebagai prinsip, dia ingkari, maka kafir. Orang yang mengingkari sholat, orang yang mengingkari zakat, orang yang mengingkari tauhid, keesaan Allah Azza wa Jalla, maka orang yang demikian dihukumi sebagai
kafir, jelas. Wa imma ay yurida bi anna amalahu rubbama adda ila kufri. Makna perkataan Al-Imam Al-Barbahari dibawa kepada makna yang kedua, yaitu bisa membawa kepada kekafiran. Bisa membawa kepada kekafiran, namun belum tentu jadi kafir. Ya, menyelisih para sahabat belum tentu langsung auto jadi kafir, tidak. Namun menyelisih para sahabat bisa membawa kepada kekufuran. Ya, seperti menyelisihi akidahnya para sahabat bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Ini konsekuensi bisa membawa kepada kekafiran, jelas. Kemudian makna yang ketiga adalah kufur kecil, kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ini tiga makna yang sudah disebutkan oleh Imam oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah, dan sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu, di Sabtu yang lalu. Kemudian disebutkan di sini juga atau dijelaskan di sini bahwasanya akal manusia, akal seseorang tidak dijadikan sandaran di dalam beragama. Bahkan tidak boleh kita menjadikan akal kita secara khusus atau akal manusia secara umum di dalam beragama. Beliau mengatakan, Al-Imam, An-Dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala wa lam yudu' ala uqulir rijal wa ara'ihim. Agama itu bersumber dari Allah, tidak diberikan, yakni tidak diserahkan kepada akal-akal manusia atau hawa nafsu manusia. Bahwasanya agama sumbernya adalah dari Allah, bukan dari akal. Akal tidak dijadikan asas pondasi di dalam beragama. Oleh karena itu, di antara sebab kesesatan adalah orang-orang yang memutuskan di dalam permasalahan agama ini dikembalikan kepada akal mereka. Sering kita mendengar, menurut saya demikian dan demikian, menurut saya seperti ini dan seperti ini. Islam itu menurut saya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alaminnya adalah menurut versi orang tersebut. Jihad itu bukan kasih sayang misalkan. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, tidak boleh menganggap agama di luar Islam itu salah atau sesat, nggak boleh, karena Islam rahmatan lil alamin. Tidak boleh menjelaskan kebid'ahan dan ahlinya. Kenapa? Karena Islam rahmatan lil alamin. Berarti rahmatan lil alamin versinya mereka itu, menurut akalnya mereka. Baik, ikhwan sekalian, kita lanjut di sini. Perkataan Syekh Ahmad Yahya An-Najmi, atau lebih tepatnya beliau menjelaskan tentang bahayanya kita beragama mengikuti akal manusia atau pendapat kita secara khusus atau pendapat manusia secara umum. Walina'lam anna Allah azza wa jalla lam yaj'alil haqqa ala uqulir rijal wala ala ahwa'in nas li'anna uqular rijal mukhtalifah wa ahwa'ahum mutadaddah wa mutabayinah. Falau kana al-haqqu ala ahwa'in nas lakana mukhtalifan ka ikhtilafi alwanihim wa wujuhihim wa taba'i'ihim, walakinna al-haqqa huwa ma jaa'a min Allah wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perlu kita ketahui, kata beliau, Allah azza wa jalla tidak menjadikan kebenaran itu menurut akal manusia. Allah azza wa jalla tidak menjadikan kebenaran itu menurut akal manusia dan juga menurut hawa nafsu manusia.
Ajib ya ini ya perkataan ulama ini dalam menjelaskan. Allah tidak menjadikan kebenaran menurut akal manusia dan hawa nafsu manusia. Kenapa? Sebut alasannya. Kenapa? Li'anna uqular rijal mukhtalifatun. Dikarenakan pendapat manusia atau akal manusia itu beda-beda. Jelas. Kalau agama dikembalikan kepada akal, maka pertanyaan pertama, akalnya siapa? Betul? Kalau agama itu dikembalikan kepada akal, atau akal adalah yang menghakimi wahyu. Sebagaimana orang-orang filsafat, orang-orang ahlul kalam, mereka orang-orang yang mengedepankan akal dibandingkan wahyu. Wahyu itu nomor 2, akal nomor 1. Maka pertanyaan yang pertama, akal siapa yang kita pakai? Kalau agama dikembalikan kepada akal, akalnya siapa? Akal saya? Akal Anda? Atau akalnya siapa yang mau kita pakai? Akalnya para sahabat? Atau akalnya tabi'in? Atau akalnya para ulama ahlul kalam? Atau ulama ahlul sunnah? Atau akalnya orang-orang Syiah barangkali? Akal siapa? Itu yang pertanyaan yang ke-1. Pertanyaan yang kedua, kalaulah akal dijadikan asas di dalam beragama, pondasi, kita mau tanya sama mereka, kalau terjadi perbedaan antara dua akal, maka akal siapa yang mau kita pilih? Kalau terjadi perbedaan antara dua akal, ini maknanya dua orang, maka siapa yang mau kita pilih? Itu kalau cuma 2 contohnya. Bagaimana kalau 5 orang, 5 akal berbeda? Menurut saya seperti ini. Menurut saya sholat yang 5 waktu itu sunnah. Sebelahnya, menurut saya tidak, mubah. Menurut saya makruh. Menurut yang lain lagi, wajib. Menurut yang lain lagi, haram. Dikembalikan kepada akal beragama. Terjadi 5 ini tentang sholat saja yang 5 waktu. Enggak, menurut saya sunnah. Jadi ya boleh dikerjakan, boleh tidak. Labas, enggak apa-apa, santai. Sunnah. Udah. Menurut yang satu lagi bagaimana? Misalkan mubah saja sudah. Mubah boleh-boleh aja. Boleh juga ditinggalkan. Menurut orang lain lagi makruh, enggak boleh. Ngawur tidak ini? Dia kan ngawur. Nah, kalaulah wahai ahlul kalam terjadi 5 perbedaan ini, akal yang mana mau kita pilih? Akal yang mewajibkan, yang mensunnahkan, yang memakruhkan, yang memubahkan atau yang mengharamkan? Mau siapa yang kita pilih? Oleh karena itu Al-Imam Al-Barbahari mengatakan agama itu sumbernya adalah terbatas dari Allah Azza wa Jalla. Dari Rasulullah kita terima, tidak? Kita terima. Karena Rasul juga sumbernya dari siapa? Dari Allah. Sebenarnya hanya memberikan syariat siapa? Allah saja. Para Nabi dan Rasul itu disetujui diberikan wahyu oleh Allah kepada mereka. Itu masalah akal. Kita kembali ke sini ke perkataan Al-Imam Syekh Ahmad Yahya Najmi. Li'anna uqular rijal mukhtalifatun. Setuju nggak antum? Dikarenakan akal manusia itu berbeda-beda. Maka rusak kalau agama itu dikembalikan kepada akal. Itu maknanya sebenarnya rusak. Kalau agama ini dikembalikan kepada akal. Dan kalau kita mau bantah lebih jauh lagi, kita jawab akalnya para sahabat saja bisa nerima, ya kan? Apa yang mereka katakan bertentangan dengan akal misalkan, kita jawab kepada mereka, akal para sahabat saja dulu menerima, akalnya para ulama saja menerima. Kenapa baru akal kamu yang menolak? Berarti yang salah adalah akalmu itu salah. Para sahabat mereka menerima, tidak menolaknya. Para tabi'in, Bukhari, para ulama Muslim, An-Nasai dan lain-lain, para ulama menerima
Kenapa akal kamu baru yang menentang dan menolaknya? Berarti ada kesalahan pada otakmu. Paham tidak ini? Dikarenakan akal manusia itu berbeda-beda. Dikarenakan akal manusia itu berbeda-beda. Akal itu apa sih akal? Gampangnya aja deh bahasa Indonesia. Akal itu adalah alat ya yang digunakan untuk berpikir, meneliti, merenungi, itu akal ya. Itu akal. Dan setiap manusia Allah berikan kepadanya akal. Bahkan hewan ada akalnya mereka untuk berpikir, instingnya ada mereka. Nah, insting. Bahkan para hewan itu kan diberikan insting untuk berburu, insting untuk menyelamatkan dirinya, dia tahu mana bahaya, kasih. Makanya Allah mengatakan sabbi isma rabbikal ala alladzi khalaqa fasawwa. Apa artinya? Sabbi isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Dia yang menciptakan, kemudian dia juga yang membentuk bagaimana ciptaannya itu. Kemudian waladzi qaddara fahada. Kemudian dia setelah menciptakan, Allah yang menciptakan makhluknya, kemudian dia bentuk, kemudian dia takdirkan rezekinya, semua segalanya. Waladzi qaddara fahada. Kemudian Allah berikan kepada mereka petunjuk. Termasuk hewan diberikan petunjuk untuk hidup. Lihat bagaimana semut mencari makan. Siapa memberi petunjuk mereka itu? Allah. Bagaimana lebah mencari makan? Siapa yang memberi petunjuk pada mereka itu? Allah. Dan setiap mereka hewan ini mencari makan. Siapa yang memberi petunjuk pada mereka itu? Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah akal, artinya ya alat yang digunakan untuk berpikir, meneliti, merenungi, itu akal. Thayyib wa ahwa'ahum mutadaddatun wa mutabayinatun. Kemudian kata Syekh Ahmad Yahya An-Najmi, begitu pula juga dengan hawa nafsu berbeda-beda. Begitu pula juga dengan hawa nafsu manusia berbeda-beda. Falau kana al-haqqu ala ahwa'in nas lakana mukhtalifan ka ikhtilafi alwanihim wa wujuhihim wa tabaihim. Kalau sekiranya, kata beliau, kebenaran itu dipulangkan, dikembalikan kepada hawa nafsu manusia, maka mereka ini kebenaran tersebut akan saling bertentangan, berselisih. Karena menurut orang satu dengan orang yang lainnya berbeda. Kalau kebenaran itu dikembalikan kepada akal hawa nafsu manusia, maka mereka akan berselisih sebagaimana perbedaan disebutkan di sini apa? Sebagaimana perbedaan manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam hal warna kulit berbeda-beda. Kemudian apalagi wajah mereka berbeda-beda. Kemudian apalagi tabiat manusia berbeda-beda. Kalaulah kebenaran dikembalikan kepada hawa nafsu, maka akan berbeda lah. Sebagaimana perbedaan manusia dalam warna kulit, kemudian wajah, dan juga tabiat, akhlak kelakuan. Walakinnal haqqa huwa ma jaa minallahi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hanya saja kebenaran itu apa yang datang dari Allah dan dari lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu al-haq. Datang dari Allah dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dikembalikan kepada akal. Allah Azza wa Jalla berfirman surat Al-Mu'minun, Iqra ya ba'in. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati
fihinna bal atainahum bizikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, niscaya binasalah langit dan bumi beserta semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah berikan mereka peringatan, akan tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 71. Mana dari ayat ini yang dijadikan dalil? Bagian mananya yang dijadikan dalil? Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum. Kalau sekiranya kebenaran itu harus sejalan, harus lurus dengan hawa nafsu manusia, maka akan rusaklah langit dan juga bumi. Kalau kebenaran itu harus menuruti kemauan manusia, maka rusak langit dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kalau sekiranya kebenaran itu harus mengikuti kemauan manusia atau mengikuti kemauan manusia, maka akan rusak langit dan juga bumi. Dan juga kemauan manusia kan berbeda-beda. Ada orang yang puasa cuman dalam 1 bulan 3 hari, ada kan? Kemudian dalam menafsirkannya di awal 1, di tengah 1, di akhir 1. Kita maunya berapa? Mengikuti hilal, nanti kita harus hilal. Awal masuk ditentukan dengan hilal, berakhir juga ditentukan dengan hilal. Tuh, 2 sudah. Ada yang 1 kita tidak melihat hilal tapi melalui hisab. Paham tidak? Maksudnya ngerti nggak? Kalau kebenaran harus ngikut-ngikut seperti itu, maka akan rusak. Dan menurut masing-masing mereka lah yang paling benar. Maka kebenaran dikembalikan kepada dalil. Dari 3 ini mana yang didukung oleh dalil, yang disetujui oleh dalil? Dari 3 ini yang mana? Biarlah dijawab di pelajaran fikih. Thayyib. Idza aqalta dzalika ayyuhat talib fa 'alaika an tabhatha 'anil haqqi fi kitabillah wa sunnati Rasulillah la fi zubalatil adhan. Apa zubalah? Sampah. Wala fi hutalatil uqul fal haqqu ghairu dzalika kulli. Wallahu azza wa jalla yaqul am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah faya man yuridul insafa wa ya man yuridus salamata li nafsihi alaika bima jaa min Allah faqad dominallahu hifdhahu faqala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jika engkau telah mengerti ini wahai talib, wahai kau pembaca boleh, wahai penuntut ilmu juga boleh. Jika engkau telah memahami ini wahai talib, wahai pencari ilmu, apa yang dimaksud ini oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najmi? Jika engkau telah memahami ini, telah mengerti masalah ini, wahai pelajar, wahai pembaca, apa maksudnya ini? Ahsan. Bahwasanya al-haq itu sumbernya dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya, bukan dikembalikan kepada akal dan hawa nafsu manusia. Akal dan hawa nafsu manusia. Jika kau telah faham ini, fa'alaika an tabhath 'anil haqq fi kitabillah, maka wajib bagimu untuk mencari kebenaran di dalam Al-Qur'an. Kemudian di dalam As-Sunnah. Tuh, cari kebenaran di Al-Qur'an. Pintu pertama untuk memahami Al-Qur'an adalah dengan apa?
Hah? Pertama, kalau ingin memahami Al-Quran atau ingin mentadabburi Al-Quran, kan mentadabburi Al-Quran banyak maknanya. Yang paling awal apa? Membacanya dulu. Berarti kita harus memperbaiki bacaan kita. Makanya Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, yakni mujawwad, sesuai dengan tajwidnya, memberikan hak-hak pada makharijul huruf. Itu harus belajar dulu. Kita harus bercermin, jangan kita sok-sokan. Kalau bacaan Al-Quran kita masih belakak-belukuk gitu ya bahasanya, masih belum tahu mana panjang, masih belum tahu mana pendek, itu pintu pertamanya. Dan dia harus belajar kepada seorang guru langsung. Makanya mulutnya harus dilihat. Itu yang pertama. Betul dulu dalam membaca Al-Quran. Apalagi nanti banyak yang latah. Biasa di bulan Ramadan dia membaca Al-Quran langsung pakai mushaf Utsmani. Khut ya alif, mushaf khut. Ya banyak ini juga terjadi. Mushaf Utsmani ada alif ta'alifun. Nah, banyak juga orang membaca tahu-tahu sebagai mushaf Utsmani. Nah, ini lagi gaya-gayaan. Nah, untuk mempelajari atau untuk membaca dengan mushaf Utsmani ini ada bukan kaidah, bukan satu kaidah, bahkan qawaid, ada kaidahnya, nggak bisa sembarangan gitu. Maka bisa sering dikatakan orang yang sudah tahu bisa membaca di mushaf Utsmani, mushaf yang dari depan pasti dia bisa baca dengan sendirinya. Tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap orang yang bisa membaca di Quran selain Utsmani langsung bisa baca mushaf Utsmani. Itu PR kita itu. Bercermin dulu. Kita ini sudah betul baca, kita pernah nggak disetorkan 30 juz misalkan oleh seorang guru. Nah, bagi anak-anak pondok pesantren itu mereka ada pelajaran tajwidnya dan pernah disetor kepada seorang gurunya. Ya, apalagi keutamaan kalau memiliki sanad, kalau memiliki apa? Sanad di dalam bacaannya. Paham ini? Itu yang pertama, sudah betul belum kita baca. Jangan kita kayak jagoan di Facebook, kayak jagoan di Instagram, kayak jagoan di status dalam membantah ahlul bid'ah, tapi nggak tahu ikhfa, nggak tahu idgham. Iqra 2 belum lulus. Lalu Ustaz, kita nggak boleh bantah. Boleh, serahkan kepada ahlinya, ada, sudah. Jangan yang bukan kerjaan kita jadikan kesibukan kita. Membantah ahlul bid'ah siapa ya? Tugasnya siapa? Ahli ilmu. Paham tidak? Menjelaskan kebobrokan yang ada pada ahlul bid'ah siapa kewajibannya? Orang yang memiliki ilmu. Jangan kita masuk di situ. Sibukkan dengan yang bermanfaat dulu. Tajwid misalnya, aduh belum bisa baca, aduh. Perbaiki dulu di situ. Umur udah bangkotan, udah 63 misalkan. Tapi baca Qurannya belum lancar. Masih yata-tata, masih terbata-bata. Ini harus dibenerin dulu. Kemudian setelah mempelajari atau dengan baik sudah kita membaca Al-Quran, apalagi langkah berikutnya? Mentadabburi Al-Quran. Menghafalnya. Menghafal. Minimal kita punya hafalan lah. Entah 30 atau 29 juz minimal punya lah. Nggak usah banyak-banyak ya. 28, 29 cukup. Sudah kita hafal. 28 juz, 29 juz itu sudah cukup. Sudah. Nggak usah banyak-banyak. Ya, juz 29 atau minimal lah. Paham tidak? Yang kita punya hafalan lah, hati kita itu ya ada lah. Ya walaupun nanti dia kadang-kadang salah, terlupa, wajar. Kalau ingin tidak lupa, tidak usah
hafal. Catat itu. Kalau kita nggak mau lupa, jangan pernah menghafal. Orang yang menghafal pasti pernah lupa dan akan lupa. Makanya harus sering-sering diulang. Hafalan apa saja itu? Dan dalam ilmu apa saja? Makanya seluruh ilmu itu perlu hafalan atau tidak? Seluruh ilmu ya. Ilmu akhirat, ilmu syar'i dengan ilmu dunia perlu hafalan tidak? Perlu. Kalau ada orang nggak mau menghafal dalam belajar, udah nggak akan pernah bisa belajar. Ilmu apa aja tuh? Matematika perlu hafalan tidak? Perlu. Rumus, ya kan Pak? Rumus metamorfosis, rumus apa itu? Ada rumus-rumus, bukan metamorfosis itu pelajaran sejarah ya kan? Pelajaran apa Pak Abdul Hamid? Metamorfosis itu pelajaran sejarah atau matematika? Pelajaran biologi. Perlu dihafal tidak istilah-istilah ini? Perlu dihafal semuanya, ilmu perlu hafalan. Jadi jangan pernah ngeluh, Ustaz kok saya udah ngaji ini udah belajar kok sedikit ngafal, sedikit menghafal. Ya dulu juga waktu masih awam, waktu masih kuliah di pelajaran umum disuruh menghafal tidak? Oke nggak disuruh, tapi perlu dihafal tidak? Perlu. Jadi nggak ada ilmu itu yang nggak membutuhkan hafalan, nggak ada. Tidur aja kali nggak perlu hafalan. Tidur tuh nggak perlu hafalan, klub selesai. Maka jangan mengeluh ketika belajar agama disuruh menghafal, karena ilmu perlu hafalan. Ya matematika, ya bahasa Indonesia, majas apa namanya, majas apa di antaranya? Hiperbola. Kemudian sudah lupa kan? Dulu kan kita belajar hiperbola, majas, jajaran genjang, pokoknya adalah perlu hafalan. Sama juga dengan Al-Quran. Minimal kita seorang muslim punya hafalan lah. Walaupun nggak kuat-kuat amat, tapi penting punya ada gitu loh. Jangan cuma Al-Fatihah, jangan. Punya hafalan lah. Satu berapa? Punya hafalan. Apalagi kalau dia sebagai seorang imam. Khusus dia imam masjid. Diberikan tanggung jawab sebagai imam masjid. Harus memiliki hafalan. Selain dia seorang muslim, memang harus ada hafalan. Ya keutamaan lah kalau punya hafalan. Kan malu banget gitu ya orang Islam nggak punya hafalan, malu tidak? Malu lah. Apalagi sebagai seorang imam harus memiliki hafalan. Dan dia kan dibayar, digaji oleh BTN-nya atau oleh pemerintah sebagai seorang imam. Harusnya dia fokus untuk menghafal terus. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan. Kan ada imam masjid tetap. Itu dari kita belum balik sampai kita sudah punya cucu, itu aja yang dibaca. Tapi dia status sebagai imam. Dan kalau diganti nggak mau dia diganti. Padahal mungkin yang lain lebih kompeten barangkali, walaupun lebih muda. Tapi lebih kompeten, hafalannya banyak misalkan. Dia nggak mau diganti. Ini punya hafalan. Setelah menghafal diapain? Baru kita baca tafsirnya, kita maknanya kita baca minimal juz 30 atau hafalan yang kita punya itu dibaca tafsirnya. Itu kan berarti rangkaian kita dalam mencari al-haq. Pertama membacanya dulu. Jangan pernah menghafal kalau belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jangan pernah menghafal dulu. Kalau belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, jangan dulu menghafal. Jangan dulu. Allahumma illa, kecuali anak-anak kecil yang bisa didikte dan nanti akan dikasih tahu. Ini tuh seperti ini. Anak kecil dia kan nggak bisa membaca, mereka bisa nggak? Nggak bisa. Tapi ditalkin, didikte gitu. Boleh? Boleh. Nanti setelah dia mulai besar, otaknya sudah mulai berfungsi, ya ini sudah mulai mumayyiz ya kan, baru diajarkan. Kalau ini ketemu ini seperti ini. Jadi jangan pernah dulu menghafal sebelum bisa membaca. Nanti berabe itu urusannya, rusak.
Kalau hafalan sudah banyak tapi bacaan masih asal-asalan, susah tuh biasanya. Karena sudah terpola seperti itu, dia biasa membaca panjang, padahal bacanya adalah pendek. Dia baca pendek, padahal itu adalah panjang, terpola sudah itu. Susah biasanya, kecuali perlu orang yang Allah mudahkan lah. Susah, sudah terpola, tau nggak terpola itu, sudah terbiasa gitu. Sulit sekali untuk ditinggalkan. Itu cari. Di antara bentuk kita mencari kebenaran dalam Al-Quran. Pertama, membacanya. Kemudian kedua, dihafal nih, keutamaan nih, afdoliyah nih, menghafal. Punyalah minimal hafalan. Nggak usah banyak-banyak. Berapa juz tadi? 29 juz saya cukup sudah. Nggak usah banyak-banyak. 28 itu cukup. 27 sudah cukup lah. Dan jangan putus asa kalau sering lupa. Apa tadi kita katakan? Kalau tidak ingin lupa itu hafalan, jangan pernah menghafal. Catat itu. Ke spidol warna merah. Kalau tidak ingin lupa, maka nggak usah menghafal. Maka kalau orang yang nggak pernah hafal, lupa nggak dia? Nggak akan lupa, orang otaknya kosong. Bagaimana mau lupa? Kosong otaknya, bagaimana mau lupa? Kemudian kalau ingin tidak lupa, banyak tips-tips yang disebutkan oleh para ulama kita banyak. Di antara yang paling penting adalah ketakwaan, mutlakon. Adalah apa? Ketakwaan. Ketakwaan. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah, ya sudah, sering ini umum lah. Sering untuk diulang-ulang, dibaca ulang. Imam Bukhari pernah ditanya, Madaul nisyan, apa sih obat lupa? An-nadharu ilal kutub. Apa obat lupa? Yaitu melihat kepada kitab. Dilihat, kalau lupa ya dilihat. Itu di antara tips-tipsnya lah. Bukan di sini tempatnya lah. Ini bukan pelajaran tentang Al-Quran dan segala yang berkaitan dengannya. Pertama dibaca, kemudian kedua dihafal. Itu bentuk kita mencari kebenaran dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga dibaca tafsirnya, tadabburi. Minimal itu kita tahu artinya aja dulu, itu paling minim ya, paling minim itu tahu artinya. Walaupun memahami tidak cukup dengan arti. Tidak cukup memahami dengan arti, enggak cukup, tapi perlu baca tafsirnya. Memang ada yang tidak ada tafsir, maksudnya cuma kayak wa dan paham dong? Tidak aku ceritakan jin dan manusia. Ya dannya ngerti nggak? Ngerti. Tapi maknanya dari tidak aku menciptakan jin dan manusia itu maknanya apa dari ayat ini? Paham tidak? Ya. Seperti alhamdulillahirabbil alamin, paham tidak baca artinya? Paham sudah yang seperti ini. Awam ahli ilmu paham tidak? Paham segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Paham tidak? Paham. Nanti terus. Nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham tidak artinya? Paham. Tapi maknanya, tafsirannya, ini perlu kepada penjelasan. Paham? Seperti itu. Kemudian setelah mentadaburinya, yang terakhir adalah mengamalkan. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Dulu salah satu sekolah pernah pak sekolahnya cerita sama saya, Ustaz bisa nggak menjadikan murid-murid kita menghafal Al-Quran sekaligus menjadi Al-Quran yang berjalan di muka bumi, yaitu agar mereka bisa mengamalkan Al-Quran. Saya bilang kita aja proses ke situ. Kita saja perjuangan untuk mengamalkan isi dari Al-Quran itu sama-sama. Saya mau bapak sama-sama. Kok anak kecil kita yang disuruh untuk menjadi Al-Quran berjalan? Ini terlalu tinggi ngayalnya. Padahal mereka belum balik kok anak-anak SD. Terlalu tinggi. Bagaimana mereka ini akan menjadi orang yang bisa mengamalkan Al-Quran? Biar sekolah kita ini memiliki ciri khas. Ya saya bapak sama-sama kita sedang berusaha untuk mengamalkan agama ini. Bukan saja anak kecil itu. Bapak sekolah aja pakai duit riba, itu kan jelas tidak mengamalkan Al-Quran.
Bapak bangun sekolahnya pakai duit riba. Bagaimana anak-anak kita dituntut agar mengamalkan Al-Quran? Adalah satu sekolah di sana. Nggak usah disebut lah, bukan di sini intinya. Toib. Kemudian wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, dan juga engkau carilah kebenaran itu pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-hadits. Apa? Al-hadits. Beliau mengatakan, carilah kebenaran pada Al-Quran dan carilah kebenaran pada as-sunnah, yaitu al-hadits. Maka minimal di rumah kita memiliki kitab-kitab hadis, yang paling minim saja kitab hadis yang kontemporer, atau yang bukan kontemporer, yang tematik. Maksud saya yang tematik, buku hadis yang tematik. Tahu? Di situ merangkum bab-bab ilmu semuanya. Ya, merangkum bab-bab ilmu. Ini buku hadis yang tematik, seperti Riyadhus Shalihin, apa yang bilang? Arba'in An-Nawawiyah, itu tematik, buku hadis tematik. Akidah ada di situ, ada. Fikih ada di situ, ada. Apa lagi? Tentang tauhid ada di situ, ada hadis Ibnu Abbas. Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa ista'anta fasta'in. Di situ ada di Arba'in An-Nawawiyah. Syarahnya banyak. Nanti masalah syarahnya, penjelasan hadis Arba'in menurut kita yang paling cocok apa? Nah, tanya itu sama orang yang lebih berpengalaman, pada guru kita. Apa syarah Arba'in? Ini kan banyak syarah Arba'in An-Nawawiyah. Sampai sekarang masih para ulama belakangan masih juga mensyarah, menjelaskan. Tanya penjelasan tentang hadis Arba'in yang cocok buat pemula itu karyanya siapa? Ini harus bertanya. Oh, ini cocok sama orang yang lebih senior atau kepada guru kita. Di hadis Arba'in itu yang nggak ada adalah tentang waris. Ada. Tentang warisan ada nggak? Ada. Wakaf ada nggak di situ? Nggak ada. Jual beli secara umum ada tidak? Ada kalau jual beli secara umum di situ. Tapi tentang warisan nggak ada. Tentang wakaf ada tidak? Nggak ada. Itu tematik ya. Kemudian lebih luas lagi, karangan beliau juga Al-Imam An-Nawawi. Lebih luas lagi, yaitu Riyadhus Shalihin. Tuh, tematik itu dimerangkum situ bab-bab tentang salam, macam-macam, keutamaan baca Quran, jihad, sedekah, dan seterusnya. Itu buku yang tematik hadis, tapi itu genre kita hadis, tapi tematik dia. Nanti syarahnya bertanya lagi, kira-kira kan kalau kita hanya buka matan, nah ada di belakang. Matan Riyadhus Shalihin kan cuma hadis-hadis saja. Itu nggak bisa dong kita pahami sendirinya. Dengan sendiri bisa nggak? Nggak bisa. Bisa tidak? Nggak bisa. Harus ada penjelasan dari para ulama yang kita harus baca itu. Seperti Arba'in An-Nawawiyah, cuman hadis-hadisnya saja belum dijelaskan. Tidak kita padukan dengan penjelasan para ulama ini. Bisa nggak kita pahami untuk lebih luas lagi? Bisa nggak? Nggak bisa, nanti salah paham. Nanti salah paham. Ketemu orang Yahud, Ahlul Kitab di jalan, dipepet sama kita. Karena di Riyadhus Shalihin ada itu. La tabda'u bis salam bil yahud wan nasara. Idza laqaitumuhum fit thariq, jangan kau memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Jangan kau pertama kali memulai salam. Dan kalau ketemu di jalan, pepet dia, bawa dia ke pinggir, pepet, set. Tuh. Oh, asyik. Besok pagi pergi ke pasar, ketemu Ahlul Kitab, dipepet sama dia, jatuh orang. Disalahkan nggak pemahaman orang ini? Disalahkan. Lihat takbik praktek para sahabat begitu nggak? Enggak. Kemudian para ulama kita di abad ini menerjemahkan seperti itu tidak? Tidak seperti itu maknanya. Dipepet pinggir di ring road, kita pepet pakai mobil kita, lepas ke
arah yang berlawan itu orang. Disalahkan nggak kita? Disalahkan karena memahami tekstual langsung dari hadis itu. Berantakan nggak akhirnya? Berantakan. Paham nggak? Itu kitab-kitab hadis yang bentuknya tematik lah, yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Adab tidur, ada di Riyadhus Shalihin. Coba yang punya Riyadhus Shalihin acungin tangannya. Untuk nggak usah Pak, udah tahu untuk ada. Ada yang punya di rumah? Itu belum ada. Ada caranya? Belum ada. Ada lagi yang punya? Ada lagi yang punya Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi. Ada yang punya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang tematik ya. Nanti baca syarahnya. Syarahnya banyak. Ada dari yang punya antum Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Ada juga syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada juga. Kemudian hadis-hadisnya ada yang sudah diteliti, sudah dirapihkan, sudah ditakhrij oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ada itu. Ya. Kemudian ada juga yang diberikan catatan kaki oleh Syekh Ali Ibnu Hasan Al-Halabi, macam-macam itu. Banyak. Karena di sini kita bahas tentang mencari kebenaran pada hadis-hadis Nabi SAW, mencari kebenaran di situ. Itu tadi kitab hadis yang sifatnya tematikan. Paham ini? Kemudian Bulughul Maram, walaupun lebih condong kepada fikih, tapi nanti dia ada namanya Kitabul Jami'. Kitabul Jami' tentang akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang tercela, dan seterusnya itu ada. Bahkan ada para ulama kita khusus mensyarah Kitabul Jami' di dalam Bulughul Maram. Itu tematikan juga itu. Dia ada di Bulughul Maram, ada satu kitab yaitu bablah, namanya Kitabul Jami' itu. Nah, itu dibahas oleh para ulama, dipisahkan sendiri, dibahas, disyarah. Banyak macam-macam. Itu yang tematikan. Cari kebenaran di situ. Jangan nungguin mimpi. Atau kebenaran nyarinya tidur dulu. Saya mau tidur dulu, nanti dapat wangsit kali malam, dapat mimpi. Nah, itu kebenaran. Bukan begitu. Itu bukan cara-cara Ahlus Sunnah menetapkan kebenaran dari jalur mimpi. Atau mencari kebenaran di mana? Di Quran misalkan. Bukan. Cari pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu Al-Hadis. Yang lebih penting lagi, di rumah punya Sahih Al-Bukhari misalkan. Ahlus Sunnah masa nggak punya Sahih Bukhari, ya kan? Entah Syiah atau Salafi nih jadinya nih kalau nggak punya Sahih Bukhari. Kagak Syiah. Punya Usul Kafi. Pernah lihat Sahih Bukhari belum? Pernah kan? Mungkin di sosmed apa kan? Punyalah itu. Baca lagi syarahnya, syarah Sahih Bukhari. Dari Syekh Utsaimin juga ada. Masalah Sahih Bukhari ada itu. Belum punya kan? Kemudian Sahih Muslim. Itu minimal adalah kitab-kitab hadis di rumah kita. Menandakan kita sebagai sunni salafi, sebagai sunni pengikut sunnah. Masa nggak punya Sahih Bukhari, Muslim? Atau kalau itu mungkin untuk antum kurang, manfaatnya kurang besar, kurang banyak, ya minimal tadi kitab-kitab hadis yang sifatnya tematik, itu cari kebenaran di situ. La fi zubalatil adhan, kata Syekh di sini, jangan kau cari kebenaran itu pada sampah-sampah perasaan, yaitu maksudnya hawa nafsu, pendapat-pendapat, akal-akal manusia. Jangan di situ nyari kebenaran. Ya falhaq wa dzalik kulli, kebenaran itu bukan ada pada sampahan seperti itu. Bukan ada sampahan seperti itu. Tapi di antara juga kita di dalam mempelajari kebenaran atau untuk mendapatkan kebenaran, kalau baca itu jangan terlalu banyak sumbernya dan harus sampai selesai. Kita ini sedang difitnah dengan kemudahan teknologi. Artikel itu numpuk, status orang itu numpuk, artikel-artikel itu numpuk banyak.
Jangan ditelan itu semuanya, barang-barang, tau nggak? Atau baca cuma kan bisa suara baca selengkapnya gitu ya. Nggak dibaca udah pindah lagi ke yang lain. Itu makin banyak yang kita masukkan, itu malah justru bikin kita pusing dan nggak paham. Itu kan satu sisi nikmat Allah, kemudahannya banyak, sumber-sumber ilmu itu banyak. Tapi jangan semuanya itu kita habiskan. Suatu jam itu semuanya kita artikel, semuanya dibaca semuanya. Gayanya udah kayak Al-Imam An-Nawawi. Satu hari datang di 12 majelis kan? Satu hari 12 kajian dihadiri, 12 kajian. Ini Imam Nawawi. Kita nggak sampai level itu, dibaca sana, baca dalam 5 menit saja sudah banyak artikel yang wah. Karena biasanya orang yang baru belajar tuh haus apa? Ilmu. Makanya perlu bimbingan tuh di sini. Haus ilmu. Makanya bertanya, Ustaz, buku apa ya yang cocok buat saya? Ini baca dulu. Selesain dulu ini. Datang lagi sebulan setengah, Ustaz sudah selesai, apalagi ini baca. Begitu. Kan haus ya kan? Masih gejolak kaula muda, bukan masih bersemangat karena dia baru paham, oh itu ternyata ini nggak boleh, bid'ah, oh ternyata yang seperti ini syirik nggak boleh. Akhirnya dia baca semuanya habis-habisan, baca juga nggak kelar, akhirnya ilmunya nggak kuat, muntah gitu muntah. Kenapa kalau istrinya nih baca ini muntah? Itu fitnah di zaman ini, mudah untuk mencari ilmu tapi sulit untuk mendapatkan ilmu. Di zaman sekarang itu mencari ilmu mudah, tapi untuk mendapatkan ilmu itu susah. Beda loh mencari dengan mendapatkan. Kayak antum, sekarang kita untuk mencari duit, misalnya kita mau ke dunia nih, nyari duit itu banyak, gampang, mencari uang ya, gampang, tempat-tempatnya ada. Tapi untuk mendapatkan uangnya itu susah. Di sini buka lowongan, di sini buka ada 7 misalnya lowongan. Itu kan tempat mencari uang tuh, kita lamar semuanya, tapi nggak ada yang diterima. Beda kan antara mencari pekerjaan dengan mendapatkan pekerjaan, beda nggak? Paham nggak nih antum? Apa anak terlalu cepat? Beda antara mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan sekarang itu gampang, banyak. Oke, paham nggak? Di mana-mana ada gitu, ada. Tapi untuk mendapatkan pekerjaan itu susah. Ya ini belum tentu kita diterima. Ngerti nggak itu? Paham nggak? Paham? Di sini ada, di sana ada lubang-lubang kita untuk mencari pekerjaan, paham? Tapi untuk diterimanya, untuk mendapatkan pekerjaan itu, didapatkan kamu diterima, nanti kamu bekerja sekian atau dapat gaji sekian, itu susah. Ini permisalan ya. Nah sekarang itu begitu dalam ilmu, mencari ilmu itu gampang. Tapi untuk mendapatkan ilmunya itu susah. Bagaimana maksud mendapatkan ilmu? Memahaminya. Orang yang datang kajian itu belum tentu paham. Terlalu jujur nggak gua? Gua terlalu jujur nggak sih ini? Terlalu jujur kan? Paham nggak? Orang yang hadir di kajian itu belum tentu paham. Mau lebih jauh lagi, orang yang mencatat belum tentu paham. Apalagi beda. Paham nggak? Orang yang hadir majelis ilmu nih itu belum tentu paham. Saya nggak bilang semuanya nggak paham, tapi belum tentu pahamnya. Ini maknanya ada yang paham, ada yang tidak. Pahamnya ada yang 70%, karena 30% sudah tidur ngantuk senderan, cuma 70%. 30% mana saya ketiduran. Ada yang pahamnya cuma 20%, cuma 10, beda-beda kan? Ada juga yang nggak paham. Itu yang hadir. Jadi yang dimaksud mendapatkan ilmu, dia paham, mengerti apa yang dibahas, ngerti. Kemudian membuahkan hasil amalan. Oh sudah tahu ini dilarang, itu dilarang, dikerjakan. Jadi jangan dikerjakan maksud saya ya. Udah tahu itu dilarang, nggak boleh. Kok masih aja dikerjakan? Berarti ini belum mendapatkan ilmu, masih bodoh, masih jahil. Paham nggak? Kembali ya, zaman sekarang ini mencari ilmu itu gampang, mudah.
Sambil sender-senderan bisa di rumah. Ngerti nggak? Sambil naik bawa mobil, bawa motor, tinggal buka aja YouTube, set, tempel, set, taruh di kantong. Naik motor sambil dengerin. Mencari ilmu kan? Betul tidak? Iya, banyak sekarang. Mau yang pakai gambar, mau yang dari dulu lagi Telegram. Ini banyak kajian Syekh Timur Tengah, banyak pokoknya. Itu mencari ilmu kita itu. Tapi belum tentu kita mendapatkan ilmunya. Matiin 10 menit. Teman kita nanya, lu paham nggak tadi barusan bahas apa? Innalhamdulillah, pokoknya ada itunya. Berarti nggak paham dia. Dapat nggak dia ilmu? Walaupun dia dengerin 10 menit, tapi dia tidak paham. Nggak paham, berarti dapat ilmu nggak orang ini? Enggak, belum dapat ilmunya. Harus diulang lagi. Oh, kita ulang ya, 10 menit ulang. Tanya lagi sama temennya, paham nggak itu? Mulai bisa merangkal. Ulang lagi 10 menit. Tanya lagi, paham nggak? Mulai bisa rapi, cakep. Sampai dalil-dalil yang disebutkan di dalam kajian itu dia sebutin, dia hafal. Ini baru dia mendapatkan ilmu berarti. Tapi kan mencarinya gampang tidak sekarang? Gampang mencari ilmu, gampang. Di majelis taklim bisa banyak, bisa hadir, bisa. Tapi mendapatkannya sulit. Ngerti nggak? Kalau zaman dahulu susah mencari ilmu, tapi gampang untuk mendapatkannya. Karena keberkahan para ulama kita zaman dahulu itu. Lihat mereka, ada yang hafal sekian ribu sanad. Sampai disebutkan Al-Imam Ad-Darqutni, syekhnya sedang mendiktekan hadis, dia nulis hadis yang lain. Temen yang lihat, kurang ngajar ini anak. Ngerti nggak? Bahasa orang lagi nulis ini kok nulis yang lain gitu, tau nggak? Syekhnya lagi nyampaikan hadis, misalkan hadis arba'in lah, taruhlah innamal a'malu binniyat, ditulis innamal, semua nice. Dia nulis hadis yang lain gitu. Temennya sebenarnya wah, nggak beres ini anak. Bahasa kita, nggak beres. Orang yang tulis A, dia tulis malah B. Terus sampai kelar begitu aja dia. Ini temennya, wah nggak bener nih orang ini. Keterlaluan. Tahu nggak? Selesai majelis ditanya, kenapa kamu nulis yang tadi tidak disebutkan oleh syekh kita? Kata Al-Imam Ad-Darqutni, coba sebutkan apa yang disebutkan oleh syekh tadi. Dia belum hafalnya, dia belum hafal temannya. Saya udah hafal dari dulu. Saya dari dulu sudah menghafalnya. Saya sudah menghafal apa yang tadi kalian tulisnya. Berkah tidak? Ilmunya berkah, seperti gampang mereka. Kenapa? Pertama, keberkahan zaman, jelas. Keberkahan waktu yang ada pada mereka. Ketakwaan yang sangat luar biasa. Sampai orang-orang salaf itu kalau berbuat dosa, tahu dia. Otomatis tahu, berbuat dosa tahu. Ingat. Terhalang sholat malam, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menangis dia. Ini disebabkan saya dulu pernah berterek-terek orang. Terek. Mencela orang, saya lihat orang di masjid berdoa, nangis, saya bilang, hadza rajul riya, ini orang riya. Terhalang dia sholat malam selama 1 bulan. Dia tahu, saya ini terhalang sholat malam selama 1 bulan, kelewatan sholat malam selama berapa? 1 bulan, dikarenakan saya pernah mencela orang sedang berdoa, dia nangis, saya bilang dia riya. Suuzon kepada siapa? Orang lain tahu. Bayang gak? Mereka itu. Kalau kita songong, ketika terjadi musibah, dosa apa saya? Ya Allah. Sampai bilang, dosa apa saya? Ya Allah, dosa apa? Dia bilang, lu gila kali ya. Lu melek matanya udah berbuat dosa. Sampai tidur. Sampai bilang, dosa apa saya? Apa sih salah saya? Ya subhanallah, apa salah saya? Parah itu. Kalau orang dulu itu dia berbuat kesalahan, tahu kenapa? Sedikitnya kesalahan mereka itu. Ya ini didominasi kehidupannya dengan berusaha mereka sekeras mungkin mengisi hidupnya dengan ketaatan. Tahu yang ini nih. Jadi gampang dipisahinnya, paham nggak? Gampang tidak. Ini tembok warnanya putih, ada warna hitam, ada 3. Gampang kita mengetahuinya. Itu warna hitam ada 1, 2, 3. Paham antum? Gampang. Kalau kita kan enggak, sudah terlalu banyak dosanya. Jadi ketika berbuat dosa, hal yang nggak tahu yang mana lagi.
Itu keberkahan mereka. Mereka itu susah mencari ilmu. Dulu kan untuk mencari ilmu susah. Susah mereka mengadakan perjalanan, bahkan meninggalkan negerinya. Mereka menghabiskan fulus uangnya, menghabiskan hartanya dalam mencari ilmu. Susah tidak? Susah. Sampai ada yang diusir lagi sama gurunya jauh-jauh. Datang diusir. Sudah mengadakan perjalanan jauh, sampai di sana diusir, suruh pulang lagi. Kebayang nggak? Susah nggak mereka mencari? Tapi untuk mendapatkan ilmu mereka mudah, cepat mereka itu. Makanya bangkitlah. Kita mengenal nama Al-Imam Asy-Syafi'i, kita mengenal nama para ulama lah. Mereka harum namanya walaupun mereka sudah dikubur. Itu kemuliaan, keberkahan ilmu yang ada pada mereka. Gampang mereka dapat ilmu. Kebalikan dengan siapa? Dengan kita. Mudah mencari ilmu tapi sulit untuk mendapatkannya. Justru dengan adanya kemajuan elektronik, justru kita menjadi manja. Tidak ada pengorbanan. Sesuatu yang didapatkan tanpa pengorbanan remeh. Sesuatu yang didapatkan nggak ada pengorbanan remeh tidak? Remeh sudah. Akan disia-siakan. Ngerti? Saya kasih misalkan minuman 1 dos. Ini nih, brand ini saya kasih. Gratis. Jatuh di pinggir jalan. Tek, kecepatan tinggi jatuh pinggir jalan. Ada rasa nggak minimal? Gratis ini sudahlah, jalan sudah. Bukan kita nggak beli ini, udahlah gratis ini. Ada rasa begitu nggak? Ada nggak? Ada, sudah biarlah. Kasih ini doang, apa cuma itu doang. Paham nggak? Tapi kita kerja dari pagi sampai sore dapat 10.000. Aus. Pinggir jalan beli di apa namanya ini, ya warung-warung gitulah, market kita beli lagi aus nih, nyari itu 10.000 dari jam 7 sampai jam 11. Kita jadi ngangkat barang di pasar, aus, belilah minuman kemasan dingin. Lah baru minum, bismillah, terjatuh, tumpah semuanya. Gimana rasanya? Bagaimana rasanya? Ada rasa penyesalan nggak? Dapat ini susah. 10.000 nih, 5 jam saya dapat buat beli air aus, tumpah lagi, ya Allah. Nggak usah ditambahin dosa apa, saya nggak usah. Ya Allah, terasa tidak? Terasa karena nyarinya kan itu susah, setengah mati 10.000 ini. Susah, pengorbanan yang luar biasa. Bercucuran apa? Keringat, jatuh, ya sayang banget. Kalau bisa diambil, diirup dah. Ya, saya minum aja udah begitu. Sayang tidak? Sayang lain kalau tadi dikasih. Nah, seperti itulah gambaran ilmu yang bertebaran di masa ini dengan fasilitas yang ada. Kalau kita mendapatkan dengan hasil yang cuma-cuma, itu hilangnya juga cepat, remeh. Seliwer-seliwer hadis itu di dalam artikel-artikel itu remeh buat kita. Yang dulunya ulama 1 hadis saja pengorbanannya wah luar biasa, nangis darah kalau bahasa orang sekarang. Mereka mendapatkan 1 hadis saja sampai nangis darah, kencing darah. Kita kan enggak. 100 orang nih ada hadisnya, udah lewat aja udah. Nanti juga ada lagi yang lain, ya nggak begitu nggak? Remeh, banyak sekarang sumber kan banyak itu. Remeh udah, recehan udah gampang. Kalau dulu kan 1 aja itu mereka, waduh luar biasa pengorbanannya. Sangat. Kalau orang sekarang baca itu kayaknya ini stres kayaknya orangnya begitu, sampai bisa sebegitunya gitu loh. Cintanya kepada ilmu, pengorbanannya terhadap ilmu bisa sampai segitunya. Kayaknya nggak beres orang-orang ini. Kenapa orang sekarang ngomong begitu? Sampai makan aja nggak berasa. Makan itu nggak berasa. Disuapin makan, tapi nggak berasa. Udah selesai. Ada seorang saya lupa lah namanya. Ya ini dia menulis, dia bangun malam, dia dari isya sampai subuh dia menulis gitu. Pembantunya nawarin, mau makan malam nggak? Nanti aja saya sedang sibuk. Paham? Datang lagi jarak 2 jam, ditawarin lagi, budaknya, mau makan malam nggak? Saya sedang sibuk. Paham? Tanya lagi, sudah makan malam, mau makan malam nggak nih? Sudah suapin aja, suapin sambil nulis. Azan subuh, suapin tapi makannya nggak sampai subuh. Suapin sama budaknya sambil nulis azan subuh.
bawain saya makanan. Mana tuh makan malam? Saya mau makan. Budaknya bilang apa? Tadi saya sudah suapin, sudah habis. Kebayang nggak? Kebayang apanya nih? Antum paham nggak? Paham nggak nih? Sudah jam subuh, kan udah mau sholat nih, mau sholat. Sebelum sholat, ya sudah tuh tadi makan malam mana mau saya makan. Saya sekarang baru ada waktu ini nih. Tadi kan saya nulis nggak sempet, paham? Ini mau sholat subuh. Saya makan dulu dah, barang 5 menit, 7 menit. Mana tuh makanan? Tadi sudah saya suap, sudah habis makanannya. Antum kebayang nggak seriusnya orang itu sampai nggak berasa? Bang, makanannya udah habis, dia nggak terasa. Kalau kita kan bentar-bentar makan, baru 2 lembar makan, baru 3 lembar makan. Mereka enggak, sampai nggak berasa itu loh nikmatnya ilmu yang ada pada seseorang, udah nggak berasa. Antum pernah kerja di satu bidang, antum kalau enjoy waktu itu sampai sore nggak terasa. Pasti antum pernah lah enjoy dengan kerjaan kita itu. Kalau enjoy, kita betul-betul meresapi betul. Itu makan apa ditinggal. Hah? Lupa waktu, tahu udah sore ini. Sudah bel pulang kantor karena enjoy, menikmati. Teman ngobrol apa enggak, dia menikmati kerjaannya. Nikmat. Kayak sekarang anak-anak kecil dibius oleh game. Nikmat. Lupa makan, lupa sholat, terakhir lupa orang tua. Ada pertanyaan? Sampai di sini sudah melenceng terlalu jauh. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan Pak Abdul Rafiq. Ahmad Rafiq. Oh, Ahmad Rafiq. Harusnya Ahmad Abdul Rafiq. Karena Rafiq kan nama Allah. Tapi nama saya Ahmad Rafiqi. Oh, Rafiqi. Oke, siap. Silakan Pak. Tadi yang Ustaz jelaskan hadis atau arba'in untuk pemula itu yang cocoknya apa Ustaz? Iya. Syarahnya, penjelasannya. Penjelasan Arba'in An-Nawawiyah. Ya, penjelasan Arba'in An-Nawawiyah. Kalau dari Ustadz lokal ada, dari Ustadz Yazid punya syarah Arba'in An-Nawawiyah. Hafizahullah ada. Kemudian kalau ingin lebih luas lagi, ada syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin ada. Tapi lebih sulit itu, ada syarahnya Syekh Shalih Fauzan, sudah diterjemahkan juga syarah Arba'in An-Nawawiyah. Bapak bisa klik mungkin di Google apa, syarah Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Shalih Fauzan, itu ada. Untuk pemula. Untuk pemula, betul. Itu lebih ringkas pada Syekh Utsaimin. Ada lagi ya dari Ustadz kita, ada Ustadz Yazid, ada itu. Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Ada. Pemula seperti itu. Allah alam, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Tapi sampai di sini pertemuan kita karena azan subuh sudah masih jauh ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.